Selamat pagi saudara sekalian. Kita sudah di minggu yang kesekian kalinya dalam ibadah di rumah masing-masing. Saya masih semangat dan saya percaya saudara di rumah juga masih punya semangat yang sama. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Saya sudah merenung terlebih dahulu dan hasil perenungan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Bahwa begini saudara sekalian, ada banyak orang yang memikirkan hal-hal yang besar, tapi hal sederhana sering diabaikan. Ada banyak hal yang dianggap sepele, padahal pengaruhnya besar dalam hidup manusia. Misalnya, orang kebanyakan memikirkan dosa yang besar-besar, kemudian menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa yang dianggap besar. Misalnya mencuri, merampok, berzina, korupsi 1 miliar, korupsi 100 juta, 10 juta itu dianggap besar. Sampai dia tidak sadar, dia jatuh dalam hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang dianggap sepele, yang bahkan mungkin dianggap itu bukan dosa, itu cuma barang kecil, tapi sebenarnya mematikan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu hal yang sederhana, yaitu tentang mulut. Tentang mulut. Di media sosial itu ada sebuah akun yang terkenal namanya Lambe Turah. Saudara-saudara mungkin pernah dengar akun Lambe Turah. Dia akun yang suka ngomongin orang. Akun yang suka mencari keburukan orang kemudian disampaikan di media sosial. Nah, pagi hari saya ingin sampaikan satu hal yang lain daripada Lambe Turah. Saya beri nama Lambe Knalpot. Lambe Knalpot. Lambe itu apa? Lambe itu mulut. Knalpot itu adalah tempat pembuangan yang jelek-jelek, sisa pembakaran, yang kotor, bau. Itu knalpot. Jadi kalau lambe knalpot berarti mulut yang suka berisik dan ngeluarin yang kotor-kotor, yang bau dan jelek. Dalam Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Silakan bagi saudara yang mau membuka di Alkitab masing-masing. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wah. Jadi mulut itu kelihatannya simpel, hanya bagian kecil dari tubuh. Cuma mengeluarkan kata-kata, bukan kayak tangan yang mukul atau kayak kaki yang mendam. Bahkan kata-kata kita kadang-kadang tidak terdengar di telinga orang. Tapi Yakobus menjelaskan bahwa lidah kita itu buas dan penuh racun mematikan. Padahal dia kecil, saudara sekalian. Simpel, kelihatannya simpel. Ayat yang kelima, Yakobus berkata seperti ini. Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi, ini bukan perkara simpel, saudara sekalian. Bukan perkara sederhana kalau kita punya mulut yang suka mengeluarkan kata-kata yang sembarang. Jangan anggap enteng. Kalau mulut kita suka mengeluarkan kata-kata kasar, gampang memaki, gampang menjelekkan orang lain, itu bukan barang sederhana, saudara-saudara sekalian. Yakobus menjelaskan lidah itu lebih buas daripada binatang buas. Disamakan dengan api yang bisa membakar seluruh hutan. Itu lidah kita. Dan itu ternyata ada di tubuh kita sekarang. Makanya saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan itu bukan barang sederhana. Itu bukan hal yang simple. Jadi jangan anggap enteng soal kata-kata kita. Jadi renungkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan hanya ngomong karena ingin memuaskan keinginan hati. Karena begini, kata-kata kita itu bisa membunuh atau membangkitkan orang. Dari mulut yang sama bisa keluar pujian, tapi dari mulut yang sama juga bisa keluar kutukan. Jadi jangan mentransfer kepada orang itu penyakit. Jadi mentransfer, ngomong, menyakiti orang, menanamkan iri hati, menanamkan kejelekan, menyebar kebencian dan sebagainya. Jangan sebar penyakit, tapi sebarlah kebaikan, sebarlah semangat, sebarlah kasih.
Karena kata-kata kita bisa membunuh atau membangkitkan orang lain. Jadi jangan sebar hal yang negatif, tapi sebarlah hal yang positif. Jangan sebar hal yang negatif, tapi sebarlah yang positif. Karena itu juga akan membuat hidup kita jadi positif. Dan orang yang mendengar pun akan mendapat energi yang positif dari kata-kata kita. Sebagai bahan praktek minggu ini, saya mengajak saudara untuk latihan 2 hal minggu ini. Coba kita latihan 2 hal. Saya latihan di rumah, saudara juga latihan di rumah masing-masing. 2 hal minggu ini. Yang pertama begini, coba kita irit bicara. Minggu ini coba irit bicara. Kasih kesempatan orang lain lebih banyak bicara daripada kita. Nah, ini latihan pertama. Irit bicara, kasih kesempatan orang lain untuk lebih banyak ngomong daripada kita. Coba saudara praktekkan minggu ini, main ke rumah orang, atau gak usah main di rumah orang, di rumah sendiri, irit bicara, kasih kesempatan pasangan lebih banyak ngomong. Coba. Dan yang kedua, latihan yang kedua yang kita mau coba minggu ini adalah begini, perbanyak memuji daripada mematikan atau menjatuhkan. Jadi minggu ini coba latihan hal yang kedua ini, lebih banyak memuji. Jadi dari mulut kita keluar banyak pujian, bukan yang menjatuhkan. Kalau ada hal yang gak enak di hati, tahan dulu. Coba latihan minggu ini, jangan menjatuhkan orang, jangan menjelekkan orang, tapi coba lebih banyak memuji. Sama istri, sama suami, coba perbanyak memuji. Lihat anak, perbanyak memuji daripada marah-marah. Kita latihan 2 hal. Kita sama-sama latihan 2 hal pada minggu ini. Dan kita akan lihat hasilnya, saudara-saudara sekalian. Lihat hasilnya di pernikahan kita, di pekerjaan kita. Kita akan melihat ada lebih banyak hal positif yang kita akan terima minggu ini. Jadi jangan lupa latihan 2 hal minggu ini, saudaraku sekalian. Dan sebagai penutup, saudara-saudara harus bisa membedakan. Lambe ya lambe, knalpot ya knalpot. Jangan digabungin. Kalau digabungin jadi lambe knalpot. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati ternyata dikuasai lidah. Jadi kita mau naik atau mau turun tergantung bagaimana cara kita menggunakan mulut kita. Hidup kita naik atau turun dipengaruhi oleh kualitas kata-kata kita. Karena sesungguhnya saudaraku sekalian, ciptaan Tuhan itu sangat baik. Maka jangan jadikan mulut kita sebagai alat kejahatan. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak saudara membuka dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Tuhan senang banget kalau kita memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Dia. Bukan kata-kata yang mematikan, menjatuhkan, merusak, hanya memuaskan keinginan hati kita untuk marah. Tapi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Saya percaya saudaraku sekalian, kalau kita bisa menjaga lidah kita, mulut kita, ada banyak hal yang bisa kita lebih kuasai. Karena sekalipun mulut itu hal yang kecil, kelihatan sederhana, simpel, tapi itu menentukan kualitas kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus